Welcome to my channel. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali di Indonesia Aku Cemerlang. Oke, kali ini dalam kegiatan sehari-hari kita, karena kebanyakan di sini vlog kita di daerah karet, jadi saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk mengasah pisau sadap ini, atau tempat kami namanya pahat, supaya tajam. Karena ya namanya pekerjaan, kalau kita memiliki alat yang istilahnya tuh mumpuni ataupun tajam dan siap pakai, maka kerjaan akan cepat selesai. Oke, bagaimana trik cara kita untuk mengasah pahat dan kira-kira bahannya apa saja, ikuti terus di Indonesia Aku Cemerlang. Oke, yang pertama tentu kita menyiapkan pisau asah ya, asahannya. Jadi kalau asahan ini saya rekomendasikan yang bentuknya halus ya, karena ada beberapa macam asahan, ada yang kasar, yang halus. Kalau yang kasar itu cepat selesai, paling cepat habis, sekitar 1-2 bulan habis pemakaian. Tapi kalau kita pakai yang halus, yang keras ini, itu nyampe berapa tahun juga nggak bakal habis, karena dia sangat awet, padahal setiap hari kita gunakan. Dan juga untuk pahatnya juga kita juga harus benar-benar teliti. Kalau mengasahnya itu harus memiliki ini mata pahat ya, mata pisau sadap, supaya nanti inilah yang menentukan kualitas potongan ataupun kualitas getah. Baiklah, untuk yang pertama tentu caranya tegak lurus ya, memberikan ayunan narik ke bawah sampai ke atas seperti ini. Sebenarnya ini hal yang sangat sepele atau mudah, akan tetapi kalau kita tidak melaksanakannya benar-benar, maka kerjaan kita juga bikin jengkel gitu. Tapi kalau pahatnya atau mata pisaunya tajam, saya rasa ya kerjaan cepat selesai, enak, kita tinggal melawankan saja. Sebenarnya tidak perlu lama-lama kalau kita ngasah teman-teman, kecuali kalau memang ada yang terkena talang ataupun kawat, maka kita juga harus memperbaikinya. Tapi kalau lancar ya tidak perlu lama-lama, cukup sampai 5 menit saja sudah cukup. Jadi sisi dalam, sisi sini, sisi luar kita juga harus mengasahnya ya. Hati-hati, karena kalau sampai terkena tangan, pahat ini sangat panas rasanya. Meskipun hal sepele, tapi kita tidak boleh menyepelekan. Itu pesan dari kita para petani karet. Dan juga kalau bisa air yang digunakan jangan sampai air hujan ya, karena kalau air hujan itu pasti bisa menimbulkan karat pada pahat kita atau pada pisau sadap kita. Gunakan air sumur. Saya sudah memakai bahan asahan ini sekitar kurang lebih 4 tahun ya, belum habis.
Jadi untuk menentukan sudah tajam atau tidaknya itu teman-teman bisa kita meraba pakai ini, merasakan kalau sudah seperti menggigit itu berarti sudah tajam. Itu pertama. Yang kedua, untuk mengetahui tajam belumnya, kita memakai permukaan kuku. Kalau dia sudah kita tempelkan langsung nancap, itu tandanya sudah tajam. Tapi kalau masih licin itu berarti belum. Nah ini berarti kurang dikit lagi. Dan satu lagi untuk mengetahuinya, permukaannya kalau sudah bening ya, kalau ininya sudah bening tidak ada putih-putihnya, berarti itu sudah menandakan tajam. Ini tinggal sedikit lagi. Nah ini sudah teman-teman, jadi seperti saya bilang tadi, saya ulangi ya, kalau ciri-ciri pahat yang sudah tajam atau mata pisau yang sudah tajam, kalau kita raba sudah seperti menggigit, nah sedikit-sedikit, atau pakai permukaan kuku kalau sudah lancap, nah seperti sudah lengket, itu sudah tajam. Dan yang terakhir kita celupkan di air, kita lihat, nah kalau sudah bening, kelihatan sudah bening, berarti sudah tajam. Itu seputar pengetahuan kami atau kita, supaya mungkin bisa berguna buat teman-teman yang seprofesi tentunya, karena ini adanya cuma di perkebunan karet ya. Dan juga saya menyarankan kalau masalah bahannya ini, kalau bisa ya yang baja asli ya, seperti saya dapat ini paku rel ya dari Palembang. Kemarin kakak saya ke sana dan membawa ini, dan ini sampai berapa tahun juga kita tidak pernah habis. Ini masih lama ya, dan awet tentunya, tidak berkarat, tajamnya awet. Dan itu, dan yang penting jangan lupa kalau kita ngasah, jangan lupa dikasih ini mata pisau sadapnya ini, ada matanya ini. Kalau tidak ada matanya, kita cenderung terkena kayu. Di samping itu getah yang dikeluarkan juga tidak bisa maksimal gitu. Oke. Oke, mungkin hanya itu pertemuan kita kali ini, vlog kita kali ini tentang bagaimana cara kita mengasah pisau sadap supaya tajam, supaya nyaman untuk dipakai. Saya ulangi lagi, yang pertama kita raba pakai kulit. Kalau sudah ada terasa sedikit-sedikit itu sudah. Yang kedua pakai permukaan kuku. Yang ketiga yaitu kita lihat sudah bening belum. Nah, itu. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua tentunya seprofesi. Dan jangan lupa untuk mendukung program kita menuju gerakan sosial bersama Indonesia Sapu Cemerlang. Apapun itu, tentang apapun yang kita upload itu semoga bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Dan tentunya pesan yang tidak pernah lupa kita sampaikan kepada teman-teman semua, bahwasanya channel ini kita gunakan untuk gerakan sosial yang mana entah kapan nanti kita akan berhasil, kita gunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan seluruh masyarakat yang membutuhkan. Oke, dari kami, salam Indonesia Sapu Cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.